Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Lydia dari Prodi Pendidikan Akuntansi NIM 2009-025-0016. Saya akan membahas materi terkait unsur-unsur pendidikan. Pertama-tama, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah apa yang kita peroleh melalui belajar berupa pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan. Sebagai suatu proses, pendidikan melibatkan perbuatan belajar itu sendiri. Pendidikan akan selalu mengalami perkembangan yang signifikan. Beberapa unsur pendidikan. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian. Oleh karena itu, peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. A. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. B. Individu yang berkembang. C. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. D. Individu yang memiliki kemampuan untuk sendiri. 2. Pendidik. Yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu pertama, lingkungan keluarga, kedua, lingkungan sekolah, dan ketiga, lingkungan masyarakat. Sebab itu, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran atau latihan, dan masyarakat. Hal yang penting untuk diperhatikan ialah persoalan kewibawaan. A. Apa yang dimaksud kewibawaan? Kewibawaan adalah kekuasaan yang semata-mata didasarkan kepada unsur wewenang jabatan. B. Bagaimana kewibawaan timbul? Kewibawaan jasmani hanya dimiliki oleh mereka yang telah dewasa. C. Bagaimana memelihara kewibawaan? Ibarat cahaya lampu, kewibawaan juga dapat memudar jika tidak dirawat dan dibina. Ada 3 sendi kewibawaan, yaitu kepercayaan, kasih sayang, dan kemampuan. Yang ketiga, interaksi edukatif atau interaksi antara peserta didik dan pendidik. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dan dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Yang keempat, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada dasarnya bersifat umum, ideal, dan isinya sangat luas. Indikator keberhasilan tujuan pendidikan dapat dilihat pada hasil penerapan dari konsep teoritis yang diberikan. Tujuan pendidikan merupakan unsur pendidikan yang menjadi target dari semua usaha yang dilakukan dalam ranah pendidikan. Yang kelima, materi pendidikan. Materi merupakan unsur dalam pendidikan yang telah dipersiapkan dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai pencapaian tujuan. Materi ini termasuk materi inti dan konten lokal. Bahan inti nasional berisi misi, kontrol, dan kesatuan bangsa. Sementara konten lokal misinya mengembangkan keragaman kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. 6. Alat dan metode pendidikan. Alat dan metode pendidikan layaknya 2 sisi mata uang yang tak terpisahkan. Alat dan metode ditafsirkan sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau dibuat dengan sengaja dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan. 7. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan tempat di mana peserta didik mengalami proses pendidikan. Lingkungan pendidikan formal diembang oleh sekolah yang memiliki kurikulum jelas dengan indikator pencapaian tujuan yang terukur berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan informal yang pelaku utamanya adalah seluruh keluarga. Kesimpulan,
Pendidikan adalah yang kita peroleh melalui belajar berupa pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan sebagai suatu proses pendidikan melibatkan perbuatan belajar itu sendiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.